Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak malam yang sunyi ketika dunia terasa berhenti sejenak dan hanya suara angin yang menembus dedaunan yang terdengar. Di saat itu, hati menjadi lebih sensitif terhadap bisikan-bisikan halus dalam diri, sesuatu yang selama ini mungkin terlewatkan di antara kesibukan dan keramaian. Ada ilmu, sebuah pengetahuan yang begitu murni dan begitu kuat, namun tidak dibagikan secara terbuka. Ilmu yang bisa menembus kedalaman hati, menyalakan cahaya dalam jiwa, dan membuka mata batin yang selama ini tertutup oleh kepenatan dunia. Ilmu ini disebut makrifat, ilmu untuk mengenal Allah, bukan dengan logika semata, bukan dengan buku atau teori, tetapi melalui pengalaman langsung yang menuntun hati dan kesadaran. Tapi pernahkah terpikir, mengapa ilmu ini tidak diajarkan secara terbuka? Mengapa para sufi terdahulu, orang-orang yang telah menempuh jalan panjang menuju Allah, memilih untuk menyimpannya, hanya membimbing murid-murid yang siap, satu persatu melalui laku dan latihan yang penuh kesabaran? Jawabannya bukan sekadar rahasia atau trik untuk terlihat eksklusif. Bukan, ini adalah adab spiritual, bentuk penghormatan terhadap ilmu itu sendiri dan terhadap murid yang akan menerimanya. Ilmu makrifat terlalu suci untuk dipaksakan, terlalu murni untuk diterima tanpa kesiapan, dan terlalu terang bagi hati yang belum siap, karena cahaya yang terlalu terang bisa membutakan, bukan menerangi. Bayangkan sebuah cahaya yang lembut, yang perlahan menembus kegelapan kamar yang sunyi. Bagi yang sabar dan siap, cahaya itu akan membuka keindahan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tapi bagi yang tergesa-gesa atau belum siap, cahaya itu bisa menyilaukan, bahkan menimbulkan kebingungan. Itulah sebabnya ilmu ini tidak bisa diberikan secara sembarangan. Makrifat mengajarkan kita sesuatu yang lebih daripada sekadar pengetahuan. Ia mengajarkan kesabaran dalam menunggu waktu yang tepat, kerendahan hati dalam menerima bimbingan, dan ketenangan batin dalam menyadari bahwa tidak semua hal harus dipahami sekaligus. Ada hal-hal yang harus dialami, dirasakan, dan dilalui sebelum bisa benar-benar mengerti. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita ingin segala sesuatu cepat dipahami, cepat dimengerti, cepat dicapai. Kita ingin jawaban instan atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Tapi, makrifat mengingatkan kita bahwa ada pelajaran yang hanya bisa dipahami ketika hati dan jiwa siap untuk menerimanya. Prosesnya sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Maka dalam setiap hembusan napas, dalam setiap langkah yang kita ambil, mari kita belajar untuk menghargai proses. Mari kita buka hati sedikit demi sedikit, tanpa tergesa-gesa. Karena suatu saat, ketika waktumu tiba, cahaya itu, ilmu yang selama ini tersembunyi, akan menyinari hatimu dengan lembut, bukan menyilaukan. Di saat itulah, ilmu tidak lagi sekadar kata-kata atau teori. Ia menjadi pengalaman, menjadi kehidupan, menjadi bagian dari jiwa yang menyatu dengan Yang Maha Tinggi. Dan semua ini dimulai dengan kesadaran sederhana bahwa setiap rahasia, setiap cahaya, setiap langkah di jalan spiritual adalah hadiah bagi hati yang siap menerima. Sebelum kita melangkah lebih jauh, janganlah tergesa-gesa. Simak hingga akhir, agar tidak terjadi salah paham dalam memahami makna yang akan kita bahas. Ilmu makrifat bukan sekadar kata-kata, ia adalah pengalaman hati yang memerlukan kesadaran penuh, ketenangan, dan kesiapan batin. Ketika kita berbicara tentang makrifat, kita sebenarnya sedang membicarakan jalan menuju pengenalan diri yang paling dalam. Dan melalui pengenalan diri itu, kita menemukan pencipta kita. Banyak yang salah sangka
mengira makrifat hanyalah pengetahuan tentang Tuhan, padahal ia adalah pengalaman yang mengubah seluruh cara kita melihat dunia. Rumi pernah menulis, "Jangan mencari cinta di luar dirimu. Cahaya itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam dari orang lain, dibaca di buku, atau diterima begitu saja. Ia harus ditemukan di dalam diri sendiri melalui perjalanan batin yang penuh ketekunan, keheningan, dan refleksi. Makrifat mengajarkan kita untuk mendengarkan suara hati, bukan hanya pikiran. Dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan, suara hati seringkali tertutupi oleh tuntutan dunia, ambisi, dan rasa ingin cepat mendapatkan jawaban. Tapi, ilmu makrifat menuntun kita untuk berhenti sejenak, menenangkan diri dan membuka hati. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa kesadaran batin adalah sesuatu yang tidak bisa terburu-buru. Sama seperti sungai yang mengalir, setiap pengalaman harus diterima dalam alirannya sendiri, tanpa dipaksakan. Hanya dengan demikian, kita dapat mengenali rahasia yang tersembunyi di balik setiap peristiwa, setiap perasaan, setiap detak jantung kita. Makrifat juga mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan mata yang berbeda. Tidak lagi sekadar menilai berdasarkan logika atau penampilan, tapi melihat setiap makhluk, setiap peristiwa sebagai cermin dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang suci. Hati yang telah tersentuh makrifat akan merasakan kedamaian bahkan dalam kesunyian dan menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana. Ada suatu rahasia penting yang selalu diingat oleh para sufi. Ilmu ini tidak dibagikan secara terbuka, bukan untuk menutup pengetahuan, tetapi untuk melindungi murid dari kesalahpahaman. Bayangkan cahaya yang terlalu terang bagi mata yang belum siap. Terlalu banyak bisa menyilaukan, terlalu cepat bisa membingungkan. Maka bimbingan seorang guru dan kesabaran murid menjadi kunci agar ilmu itu diterima dengan benar. Ketika seorang murid siap, makrifat bukan lagi sesuatu yang abstrak. Ia menjadi pengalaman hidup sehari-hari, dalam kesabaran, dalam kegembiraan, dalam kesedihan, dan bahkan dalam kesalahan. Setiap momen menjadi guru, setiap rasa menjadi pelajaran. Rumi juga mengingatkan, jangan terkejut jika kamu jatuh cinta dengan kehidupan. Itu karena kamu mulai mengenal esensi yang tersembunyi di dalam setiap detik. Dengan kata lain, makrifat membuka mata kita untuk melihat keindahan dan hikmah yang selama ini tersembunyi. Ia menuntun kita untuk menghargai perjalanan, bukan sekadar mengejar tujuan. Dan dalam perjalanan itu, kita belajar ketulusan, kesabaran, dan kerendahan hati, nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi setiap langkah spiritual. Jadi dalam memahami makrifat, penting untuk tidak terburu-buru menafsirkan atau mencari hasil instan. Setiap pengalaman, setiap refleksi, setiap hembusan napas adalah bagian dari proses yang lebih besar. Ia mengajarkan kita bahwa pengetahuan sejati bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tapi tentang bagaimana kita mengalaminya dan membiarkan pengalaman itu mengubah diri kita. Dalam perjalanan spiritual umat manusia, kita seringkali menganggap bahwa pengetahuan tinggi selalu diajarkan secara terbuka. Namun kenyataannya, bahkan Rasulullah SAW yang diutus untuk membimbing seluruh umat sering menyinggung hal-hal yang terkait dengan makrifat secara diam-diam, dengan cara yang halus dan penuh kebijaksanaan. Ini menunjukkan betapa ilmu yang menyentuh hakikat hati tidak diberikan sembarangan, melainkan menunggu kesiapan hati penerimanya. Rasulullah mengajarkan bahwa pengenalan Allah bukan hanya melalui ritual atau ibadah formal, tetapi melalui perjalanan hati yang personal dan penuh kesadaran. Banyak sabda beliau yang mengarahkan murid dan sahabat untuk merenungkan, menyendiri, dan mencari kedalaman diri, tanpa memaksakan pemahaman bagi mereka yang belum siap.
Bahkan pada saat beliau menyampaikan wahyu atau petunjuk, sebagian maknanya disampaikan secara tersembunyi atau melalui pengalaman langsung, bukan kata-kata yang bisa langsung dipahami secara intelektual. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa hati yang belum bersih atau ego yang masih dominan tidak dapat menahan cahaya makrifat. Cahaya itu terlalu murni dan kuat. Bagi yang belum siap, ia justru bisa membingungkan atau menyesatkan. Oleh karena itu, Rasulullah menggunakan metode yang halus, bimbingan, teladan, dan praktik yang menuntun pada pengalaman batin. Misalnya, beliau mengajarkan zikrullah, doa, dan kontemplasi sebagai jalan untuk menenangkan hati, membuka kesadaran, dan secara bertahap menuntun murid pada pengenalan hakikat. Dalam beberapa riwayat, para sahabat melihat bahwa Rasulullah tidak selalu menjelaskan rahasia secara gamblang. Sebagian hanya disinggung dalam konteks tertentu atau diberikan kepada mereka yang dianggap sudah matang secara batin. Hal ini menekankan bahwa ilmu makrifat bukanlah hak semua orang sekaligus, melainkan hak bagi yang siap. Makrifat dalam konteks ini dapat dipahami sebagai pengalaman langsung yang membangkitkan kesadaran terhadap kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah menunjukkan bahwa jalan menuju makrifat bukan hanya melalui pengetahuan lahiriah, tapi melalui pengamalan batin, kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Ia menuntun murid-muridnya untuk belajar melalui pengalaman, bukan hanya melalui teori. Penting dicatat bahwa Rasulullah sering mengajarkan prinsip ini melalui contoh dan teladan, bukan hanya kata-kata. Misalnya, dalam interaksi beliau dengan sahabat, banyak hal yang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi sahabat dapat merasakannya melalui sikap ketenangan dan kebijaksanaan beliau. Ini adalah bentuk pengajaran diam-diam yang menekankan bahwa hakikat ilmu adalah pengalaman, bukan sekadar informasi yang diterima secara pasif. Selain itu, Rasulullah menekankan pentingnya ikhlas dan niat yang benar. Makrifat hanya dapat dicapai jika seseorang menempuh jalan dengan niat murni, tanpa terikat pada keinginan duniawi atau pengakuan dari orang lain. Ini adalah bagian dari kebijaksanaan mengapa ilmu ini tidak diajarkan terbuka. Karena orang yang belum siap atau yang terbawa oleh ego bisa menyalahartikan atau menyalahgunakan cahaya batin ini. Metode diam-diam Rasulullah juga menekankan tahap demi tahap dalam perjalanan spiritual. Ia mengajarkan murid untuk mulai dari hal-hal sederhana, zikrullah, pengendalian diri, kesadaran akan keberadaan Allah di setiap napas, hingga akhirnya terbimbing pada pengalaman yang lebih mendalam dan langsung. Proses ini menunjukkan bahwa kesabaran dan bimbingan adalah kunci dalam memahami hakikat makrifat. Melalui pendekatan ini, Rasulullah memastikan bahwa ilmu yang paling suci ini diterima dengan benar dan tidak disalahgunakan atau disalahpahami. Ia menekankan bahwa pengalaman batin tidak dapat diberikan secara instan. Setiap individu harus siap secara hati dan batin sebelum menerima cahaya tersebut. Pada akhirnya, yang kita pelajari dari cara Rasulullah membahas makrifat secara diam-diam adalah prinsip universal. Ilmu yang menyentuh hakikat hati adalah hak bagi yang siap, bukan sekadar hak bagi yang ingin tahu. Ia mengajarkan kita untuk menghargai proses, menghargai kesabaran, dan menekankan pentingnya menjaga niat murni dan hati yang bersih dalam setiap perjalanan spiritual. Dengan memahami hal ini, kita mulai menyadari bahwa rahasia ilmu makrifat bukanlah untuk disembunyikan, tetapi untuk dihormati, dialami, dan diterima dengan kesiapan batin. Setiap langkah, setiap refleksi, dan setiap latihan batin menjadi bagian dari proses pembelajaran yang lebih besar, yang menuntun kita kepada pengalaman langsung mengenal Allah, sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada murid-muridnya. Sejauh ini kita telah menyadari bahwa ilmu makrifat bukanlah sekadar pengetahuan yang bisa ditransfer dengan kata-kata. Ia adalah pengalaman batin yang menuntut kesiapan hati, ketenangan jiwa, dan kerendahan hati. Bahkan Rasulullah yang diutus untuk membimbing seluruh umat menyinggung makrifat secara diam-diam hanya untuk mereka yang siap, agar cahaya itu diterima dengan benar dan tidak membingungkan atau membahayakan hati yang belum matang.
Makrifat mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memerlukan proses. Tidak ada jalan pintas menuju kedalaman batin. Setiap latihan, setiap kesabaran, setiap refleksi adalah bagian dari perjalanan yang membimbing kita memahami hakikat diri dan hakikat Allah. Dalam kesabaran itu kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa dipahami sekaligus. Kadang, menunggu adalah bagian dari pengajaran terbesar. Penting juga untuk diingat bahwa rahasia ilmu ini bukan untuk menutup pengetahuan, tetapi untuk menghormati ilmu itu sendiri dan menjaga murid dari kesalahan pemahaman. Cahaya makrifat terlalu murni dan terlalu kuat untuk diterima secara terburu-buru. Dengan menjaga ilmu ini, para sufi dan Rasulullah menunjukkan bahwa kedalaman pengalaman batin adalah hak bagi yang siap, bukan sekadar hak bagi mereka yang ingin tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, makrifat mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan mata hati. Kesedihan, kegembiraan, kehilangan, dan kebahagiaan bukanlah hal-hal terpisah dari pengalaman batin. Semua menjadi guru, semua menjadi cermin bagi kesadaran kita. Kita belajar untuk menghargai setiap napas, setiap langkah, setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan menuju kedalaman diri. Dari perjalanan ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, kesabaran. Setiap pengalaman batin membutuhkan waktu untuk diterima dan dipahami. Yang kedua, kerendahan hati, menyadari bahwa kita hanyalah bagian dari ciptaan dan segala sesuatu adalah kehendak ilahi. Ketiga, kesadaran diri, mengamati hati, pikiran, dan perasaan kita untuk memahami hakikat yang lebih tinggi. Keempat, penghormatan terhadap ilmu. Tidak semua hal bisa diajarkan terbuka, ada nilai dalam menunggu kesiapan hati. Dan yang kelima, refleksi dan pengalaman pribadi. Ilmu sejati menjadi hidup hanya ketika dialami, bukan sekadar dipahami secara intelektual. Makrifat bukanlah tujuan akhir yang bisa dicapai sekali dan selesai. Ia adalah perjalanan yang terus berkembang, cahaya yang perlahan menembus kegelapan hati, menyingkap lapisan-lapisan ego, dan membuka kesadaran kita terhadap kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Oleh karena itu, kita diajak untuk bersabar, membuka hati, dan menghargai proses. Setiap momen yang kita alami, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari pelajaran yang menuntun kita pada kedamaian batin dan pemahaman yang lebih mendalam. Saat kita menutup perjalanan ini, mari kita ingat, makrifat adalah hakikat pengalaman batin yang suci. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran, menghargai proses, dan menerima rahasia kehidupan dengan hati terbuka. Dan ketika waktunya tiba, cahaya itu akan menyinari hati kita. Lembut namun mendalam, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan dari kata-kata, tapi dari pengalaman dan refleksi yang mengubah jiwa. Akhirnya marilah kita bawa pesan ini ke dalam hidup sehari-hari. Bersabarlah, hormati proses, dan percayalah bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang sejati. Semoga perjalanan ini menuntun hati kita pada kedamaian, kesadaran, dan keindahan yang tersembunyi di setiap detik kehidupan. Jangan lupa tinggalkan jejak di komentar angka 77 atau apapun yang pernah menjadi pengalaman dalam hidupmu, dan bagikan pesan ini kepada orang-orang yang membutuhkan agar kita bisa berjalan bersama dalam menapaki jalan kehidupan ini dengan penuh sabar dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.